Jadi ini kalau yang C, variabel data diskrit diperoleh dengan cara diukur. Salah ya, kalau diskrit itu dihitung. Contoh variabel data kontinu adalah banyak siswa yang berhasil lulus penilaian distribusi binomial. Contoh variabel data kontinu adalah banyak siswa. Banyak siswa itu berarti dihitung. Gitu ya. Berarti ini bukan data kontinu kalau menentukan banyak siswa. Banyak siswa itu data diskrit. Distribusi binomial adalah salah satu contoh distribusi variabel data kontinu. Ini juga salah. Distribusi binomial adalah salah satu contoh distribusi data diskrit. Oke, lanjut ya, nomor 3. Yang termasuk variabel data diskrit adalah banyak curah hujan, nggak mungkin ya, dia kontinu. Kemudian ukuran tinggi kecambah juga kontinu. Jadi gini, kalau untuk menilai apakah diskrit sama kontinu ya, kita ulang lagi perbedaannya diskrit sama kontinu. Data diskrit dengan data kontinu. Apa bedanya? Kalau data diskrit itu kan dia dihitung, ya enggak? Dihitung. Kalau data kontinu itu diukur. Nah, akibatnya apa? Kalau dihitung itu berarti hasilnya nanti bilangan bulat. Kalau data kontinu karena diukur biasanya bilangannya desimal. Jadi pakai koma-koma gitu karena dia diukur. Terus udah gitu apalagi nih? Distribusinya apa? Distribusinya binomial contohnya. Nah, kalau ini distribusi normal. Apalagi tuh data diskrit. Nah, kalau digambar dia berupa titik-titik gitu ya. Enggak kontinu. Kalau ini berupa garis gitu, kontinu. Ini perbedaan variabel data diskrit dan kontinu. Jadi di sini kalau yang diskrit itu adalah banyak telur, ya kan? Banyak telur kan nggak mungkin 1,5 butir gitu, enggak ya? Banyak bilangan ratusan gitu, nggak mungkin. Banyak bilangan ratusannya adalah sebanyak 503,7, nggak mungkin. Banyak guru yang lulus ujian sertifikasi tahun 2020. Nah, ini juga banyak guru nggak mungkin pakai koma, nggak mungkin diukur juga, tapi itu dihitung. Jadi CDE. Nanti kalau ulangan pas besok ya ujian, kamu harus yakin dengan pendapat kamu ya, jangan sampai oh ini jawabannya C bener, D bener, E bener. Jadi ada jawaban yang lebih dari satu gitu ya. Kemudian 4, yang termasuk ciri-ciri variabel data kontinu adalah, nah tadi tuh yang mana nih yang masuk variabel data kontinu? Diperolehnya dengan cara dihitung. Salah. Yang dihitung itu adalah data diskrit. Berarti kurvanya berbentuk kurva kontinu, ya pastilah. D benar, diperoleh dengan cara diukur, benar. Data yang diperoleh berbentuk bilangan bulat, enggak dong, karena kan diukur. Jadi yang enggak benar A dengan D, yang benar BC. Diperoleh dengan cara diukur. Ya, gampang ya. Nomor 5, ciri-ciri distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi binomial itu adalah distribusi binomial. Itu contoh dari distribusi data diskrit. Berbentuk kurva kontinu, enggak ya? Ya. Berbentuk kurva kontinu tuh enggak. Jadi ini jawabannya distribusi binomial. Yang ini enggak ya. Berbentuk kurva kontinu. Enggak dong. Terus terdapat 3 kemungkinan yaitu baik, sedang, dan buruk. Enggak ya. Distribusi binomial berapa kemungkinan? Hanya ada 2, yaitu sukses dan gagal. Kejadiannya saling bebas. Oke, ini benar saling bebas. Diperolehnya dengan cara diukur. Enggak ya, karena data diskrit. Peluang sukses sama dengan peluang gagal. Emang iya? Ayo nih gimana nih peluang sukses sama dengan peluang gagal? Enggak. Enggak ya, peluang sukses itu kalau distribusi binomial misalnya peluang sukses yang benar peluang sukses ditambah peluang gagal harus 1. Ini harus gagal itu sama dengan 1. Artinya
peluang sukses itu sama dengan 1 kurang peluang gagal. Jadi totalnya itu harus 1. Hati-hati ya kalau ada soal begini. Itu jadi yang benar jawabannya yang C. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja karena Ibu lanjut terus nih. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut ya. Nomor 6, pada percobaan melantunkan sebuah koin sebanyak 2 kali. Ini 2 kali, maka peluang muncul sisi angka-angka. Jadi melantunkan sebuah koin sebanyak 2 kali, maka peluang muncul sisi angka-angka. Yang ditanya hanya AA, gitu. Coba kalau koin sebanyak 2 kali, dia kan gini jadinya nih, ruang sampelnya. Ini koin 1 ada angka sama gambar, ini koin 1 ya. Yang ini koin 2 juga ada angka sama gambarnya. Kemudian jadi peluangnya adalah angka dari bukan koin 1, koin 2, pelemparan 1 maksudnya. Pelemparan 1, pelemparan 2. Koinnya cuma 1. Pelemparan 1 gambar, pelemparan kedua angka. Atau kebalikannya, 1 angka, yang kedua gambar, yang pertama pelemparan 1 gambar, kedua gambar. Jadi gini ruang sampelnya. Maka peluang muncul sisi angka-angka. Berarti kan hanya ini nih, sisi angka-angka ya. Sisi angka-angka hanya ini. Nah, berarti peluangnya adalah 1 dari totalnya 4. Gampang banget. Bisa lah kamu semua ya. Lanjut ya. 5 apel dipilih secara acak dari 6 apel. Jadi gini, Ibu dan Pak Sandi untuk tes apa namanya? Untuk tes UKBM distribusi binomial ini berharap kamu bisa membedakan mana yang distribusi binomial, mana yang hipergeometrik. Jadi kamu harus benar-benar bisa membedakan gitu ya. Kalau distribusi binomial, yang jelas distribusi binomial itu ciri-cirinya harus benar-benar dipahami ya. Distribusi binomial ciri-cirinya apa sih gitu. Karena nanti kamu harus bisa membedakan di soal, nggak mungkin ditulis ini kamu pakai hipergeometrik ya, enggak. Jadi distribusi binomial ini lihat ciri-cirinya apa ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama adalah sebanyak N percobaan. Nah, ingat tuh percobaannya diulang-ulang apa enggak gitu kan. Terus yang kedua, ada peluang sukses, ada peluangnya ada 2, sukses gagal. Gitu. Sukses gagal. Jadi kalau terus peluang sukses itu sama dengan P sukses sama dengan 1 kurang P gagal. Sama dengan 1 dikurangin peluang gagal. Jadi harus ingat ciri-ciri dari distribusi binomial ini. Kalau nggak ada N percobaan, maka dia bukan distribusi binomial. Bisa jadi dia itu distribusi hipergeometrik. Terus yang terakhir adalah kejadian yang satu, kejadian dalam pengulangannya itu misalnya ada N percobaan. Percobaan pertama, kedua, ketiga itu harus saling bebas. Kalau mempengaruhi nggak bisa. Misalnya dalam satu kantong ada bola ini kuningnya 2, kemudian ada bola merahnya 3 misalnya. Ada 3 bola merah. Kemudian diambil satu-satu nih bolanya misalnya. Diambil 1, tapi tidak dikembalikan. Nah, ini tidak dikembalikan. Nah, ini bukan distribusi binomial. Kenapa? Karena dia bertentangan sama yang nomor 4 nih. Tidak saling bebas. Kenapa? Karena jadi misalnya 1 per 1 ya.
Jadi dia ngambil dua kali, ini kejadiannya ngambil dua kali, terus satu-satu tapi nggak dikembaliin. Kalau satu-satu nggak dikembaliin, berarti kan peluang yang kedua akan tergantung dari yang pertama. Misalnya ditanya, peluang yang pertama kuning, yang kedua merah. Nah, atau bisa juga peluang kuning-kuning boleh. Maka ini jawabannya kalau pertama kuning berarti kan 2/5 nih pengambilan pertama. Berikutnya merah, tapi kan nggak karena nggak dikembaliin berarti nggak tinggal merah. Jadi nggak tinggal merah, nggak tinggal 5, tapi sudah tinggal 4. Merahnya tetap 3, tapi total bolanya udah tinggal 4. Berarti peluang yang kedua ini tergantung yang pertama. Nah, ini tidak saling bebas. Dia bukan distribusi binomial. Terus kalau nggak ada N percobaan, juga bukan distribusi binomial. Yang jelas distribusi binomial ini harus memenuhi syarat-syarat ini semua. Gitu. Nah, kecuali diambil 2 kali, tapi dengan pengembalian. Otomatis peluang yang pertama pasti tidak ngaruh dengan yang kedua, atau kebalikannya, yang kedua tidak ngaruh dengan yang pertama. Ini kalau misalnya tidak dikembalikan, terus peluang yang pertama kuning, kedua kuning juga, berarti kan 2/5, yang kedua kuning, berarti tinggal 1 kuningnya, totalnya tinggal 4, kayak gitu. Ini kejadian yang saling tergantung, atau disebut juga kejadian bersyarat. Mungkin sudah belajar waktu belajar di matematika umum sama Pak Ali ya. Nah, sekarang kita kembali soal nomor 7. 5 apel dipilih secara acak dari 6 apel yang diantaranya busuk. Jadi ini jadi dua busuk ya. Dua busuk gitu ya. Dua busuk, 5 apel, berarti yang 4-nya baik gitu ya. Yang 4 baik. Dipilih berapa? Dipilih 5. Nah, coba ini kira-kira ada pengulangan atau enggak kalau kayak gini? Langsung dipilih 5 ya, langsung dipilih 5. Terus pertanyaannya adalah peluang yang 2 busuk. Gitu pertanyaannya. Kalau soalnya kayak gini, 5 apel dipilih secara acak dari 6 apel, yang diantaranya 2 busuk, 4 baik, maka peluang terambilnya atau betulnya 2 apel yang busuk adalah berapa? Nah, ini pasti distribusi hipergeometrik. Jadi ngitungnya adalah peluang totalnya ngambil 5 dari 6. Yang 5 itu terdiri dari 2 dari yang busuk, kemudian sisanya berapa kalau ngambil 5? Udah 2 nih yang busuk, berarti tinggal 3 lagi. 3 lagi dalam kondisi yang baik. Gitu caranya. Jadi 2 dari yang busuk, 3 dari yang baik. Totalnya ngambil 5. Ya, 5 ini terdiri dari 2 busuk, 3 baik. 5 terdiri dari 2 busuk, 3 baik. Gitu. Totalnya 6. Ngambil 5 dari totalnya 6. Udah tinggal dihitung kombinasi 1, 2, 2 itu kan 1. Ya, ini 1 kali kombinasi 4, 3 itu kan 4 faktorial bagi 3 faktorial bagi 1 faktorial ya, jadinya ini 4 ya. Ini bisa kan yang ngitungnya? Ini kombinasi ini berarti 6 ya. Ya kan? 6 faktorial bagi 5 faktorial bagi 1. Jadi 4/6, jadi 2/3. Jawabannya B. Ini distribusi hipergeometrik ya. Jadi lihat pengambilannya itu tidak berulang-ulang. Tidak berapa kali gitu ya. Gitu. Jadi ini udah langsung aja Pak. Kalau ngambil sekaligus berarti distribusi hipergeometrik. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut ya. Nomor 8, dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang terambilnya minimal 1 kartu as dirumuskan dengan, nah ini, kamu ngomong-ngomong ini kelihatan jelas nggak sih? Kurang, Bu. Kurang jelas ya? Saya gedein lagi gimana ya? Maaf ya, ini saya.
Bisa nggak ya pakai gini? Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan. Balik. Kenapa kesini? 7. Ini sekali aja. Nah, ya. Terus sekarang dari perangkat kartu bis diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Lalu, nah ini sekaligus loh. Lihat nih, kartu sekaligus secara acak. Peluang terambilnya minimal 1 kartu as. Ngambil 2, minimal 1 kartu as. Berarti kan kamu harus bikin minimal 1. Jadi bisa 1 as, gitu ya. Bisa 2 as. 3 as bisa enggak? Ngambilnya 2. Ngambilnya 2 sekaligus. Jadi kalau 3 as nggak bisa karena ngambilnya 2. Ini hipergeometri karena nggak ada pengulangan. Jadi ngambil sekaligus. Peluang terambilnya minimal 1 kartu as. Berarti kamu bikin ininya bisa, kalau untuk 1 as berarti kan peluangnya adalah peluang ngambil 1 kartu, ngambil 2 kartu dari total kartu. Apa jadi P ya? Maaf, ini bukan P ya, tapi kombinasi karena urutannya nggak diperhatikan. Jadi ini totalnya ngambil 2 dari 52 kartu. 2 ini terdiri dari apa? 2 ini terdiri dari 1 yang as, 1 dari yang as, 4. Berarti sisanya kan ada 1 lagi dari sisa yang bukan as. Yang bukan as berarti ada 48 ya. Gitu. Ini untuk 1 kartu as. Lalu kalau 2 kartu as berarti kombinasi 2 dari 52, totalnya ngambil 2 dari total kartu 52. Kemudian yang 2-nya itu as. Gitu. Nah, yang ini hasilnya berapa nanti di jumlah. Ini beruntung nih soalnya hanya ini yang pakai jumlah, ya udah inilah jawabannya gitu. Tapi jelas ya. Jadi, Ibu, saya masih bingung. Ya, gimana? Kenapa itu atasnya 48C1 kali 4C1? Ini, yang ini. Kalau yang nomor 7 ini ngerti gak? Ini. Ngerti. Ngerti. Jadi ngambilnya totalnya 5 dari 6 total. Total ngambil 5 dari total yang ada 6. Oke. 5 yang diambil itu terdiri dari 2 busuk. Jadi yang 5 ini terdiri dari 2 dan 3. Yang 2 busuk, yang 3 baik. Total baik ada 4, yang ngambil 3. Total busuk ada 2, ngambil 2. Nah, sekarang yang ini ya, yang ini kenapa 1-1 kan dia mintanya minimal peluang terambil minimal 1 kartu as. Minimal 1 kartu as, kalau ngambil 2 kartu berarti kemungkinannya ada 2, bisa 1 as, bisa 2 as. Kalau 2 as berarti ngambil 2 dari total 52, itu ruang sampelnya, banyak anggota sampel. Banyak anggota kejadiannya ngambil 2 dari yang as. Jadi ini. Terus kalau 1 as, berarti totalnya tetap, ruang sampelnya tetap ngambil 2 dari 52 kartu. Tapi yang 2 ini terdiri dari, yang 2 kartu diambil ini terdiri dari 1 yang as. Yang 2 terdiri dari 1 as dan 1 bukan as. 1 dari total as itu 4, 1 dari bukan as itu 48. Jadi dia ngambilnya 2 ini enggak dua-duanya as. 1 aja yang as, yang lainnya, yang 1 lagi itu kartu lain selain as.
48 itu diperoleh dari 52 kurangin 4. Benar nggak 48? Benar, Bu. Benar. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi dia tuh total ngambil dari total yang ada. Nah, lihat dari yang dia ambil terdiri dari apa? Oh, terdiri dari yang asnya cuma satu, yang satunya lagi bukan as. Kalau yang ini karena 2 as berarti total ngambil 2 dari yang ada, terus total kejadiannya ngambil 2 dari yang as gitu. Jelas ini? Mau nanya lagi? Jelas, Bu. Oke. Nomor 9. Jadi di sini kasusnya adalah 3 koin dilantunkan secara bersamaan, peluang munculnya minimal 2 gambar adalah 3 koin dilantunkan secara bersamaan. Jadi ada koin 1, ada koin 2, koin 1, koin 2, koin 3. Dilempar barengan gitu. Peluang munculnya minimal 2 gambar adalah Nah, kalau peluang munculnya minimal 2 gambar ini ya, gini, minimal. Kalau 3 koin dilempar bersamaan, minimal 2 gambar. Berarti kalau minimal 2 gambar, maka kemungkinannya adalah apa aja? 2 gambar sama 3 gambar. Ya enggak, kan minimal 2 gambar. Berarti bisa 2 gambar, bisa 3 gambar. Enggak mungkin 4 gambar. Karena koinnya cuma ada 3. Jadi kalau 3 koin dilempar bersamaan, maka ruang sampelnya itu ada 2 pangkat 3. Ruang sampelnya itu akan muncul 8. Dari masing-masing ini kan 2 kali 2 kali 2. Jadi ada 8 ruang sampelnya. 8 itu apa aja? Nah, kalau mau dijabarkan, ini kan angka gambar. Ini juga akan berpasangan dengan angka gambar di sini. Gambar di sini akan berpasangan dengan koin 2, ini angka gambar juga. Ini juga akan pasangan. Maka nanti akan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pas sama ya. Jadi nanti munculnya angka gambar gitu ya, dan seterusnya. Kalau mau manual masih mudah begini. Nah, sekarang peluang munculnya minimal 2 gambar. Minimal 2 gambar, bisa 2 gambar, bisa 3 gambar. Yang 2 gambar itu kan, kalau dari sini kan kemungkinannya yang 2 gambar itu bisa GGA, GAG, sama apa lagi? GG gitu. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau yang 2 gambar ini. Jadi ada 3/8 kalau yang 2 gambar. Kalau yang 3 gambar pasti hanya ada 1 GGG. Jadi hanya ada 1 dari 8 gitu. Jadi minimal 2 gambar, yaitu untuk yang 2 gambar 3/8, untuk yang 3 gambar itu 1/8. Jadi kemungkinannya bisa 2 gambar atau 3 gambar. Karena pakai atau, berarti dia dijumlah. Kenapa? Karena bisa ini, bisa itu. Nggak terjadi bersamaan. Muncul 2 gambar dengan muncul 3 gambar itu merupakan alternatif, bukan terjadi sekaligus. Maka jawabannya adalah untuk 2 gambar 3/8, untuk 3 gambar 1/8. Jadi peluang munculnya minimal 2 gambar itu adalah gabungannya. Jadi jawabannya 4/8.
8. Jadi jawabannya C. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Yang ini nomor 10. Nomor 10 terdapat dalam sebuah kotak terdapat 6 bola kuning dan 4 bola biru. 2 bola diambil secara acak. Nah, ini langsung ngambil 2 bola. Peluang terambil bola berlainan warna. Nah, gimana tuh peluang terambil bola berlainan warna? Nah, lihat, ini ngambil sekaligus. Nah, ini pasti per geometrik nih, ngambil 2 bola sekaligus kan dari kotaknya itu terdiri dari 6 yang kuning, 6 kuning. Terus 4 biru. Ini 4 biru. Diambil berapa? Oh, ngambilnya 2. Nah, 2 ini berapa peluangnya? Peluang bolanya lain-lain warnanya. Jadi yang satu kuning pasti gitu ya kalau ngambil 2, ya enggak? Nah, pertanyaannya gitu tuh. Peluang berlainan warna pasti nggak ada merah ya. Nanti jangan sampai soalnya ditanya peluang terambil bola warna merah. Nah, itu ngawur ya soalnya ya. Nggak ada warna merah malah ditanyain. Nah, berarti nentuin peluangnya adalah banyak kejadian dibagi banyak ruang sampel. Banyak ruang sampel berarti mengambil 2 bola dari total bola yang ada. Jadi ngambil 2 dari totalnya itu ada 10 bola. Jadi 2 dari 10 ruang sampelnya. Lalu kalau total ruang sampelnya. Banyak anggota ruang sampelnya. Tapi kalau banyak kejadiannya, dia mintanya terdiri dari berlainan warna. Nih kejadiannya nih maunya berlainan warna. Berarti ngambil 2 ini terdiri dari 1 yang kuning dan 1 yang biru. Berarti terdiri dari 1 dari yang 6, satunya lagi dari yang 4. Kayak gitu. Udah, dihitung deh. Jadi sama dengan 6, ini kombinasi 1 dari 6, berarti 6 faktorial per 5 faktorial, 1 faktorial gitu ya, hasilnya 6 ya. Ini Ibu nggak uraikan nih. Bisa kan ya? Pada yang masih bingung. Kombinasi 1 dari 6 itu berarti 6 faktorial dibagi 1 faktorial, 5 faktorial. Jadi dapatnya 6. Kalau kombinasi 6 dari 6 itu dapatnya 1 ya. Karena 6 faktorial, 6 faktorial, 0 faktorial. Nah ini 0 faktorial itu 1. Jadi jawabannya 1. Itu ya. Kemudian ini diteruskan, jadi ini 4. Kalau 10, 2. 10, 2 jadi berapa tuh 10, 2? Kombinasi 2 dari 10 itu berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 8 faktorial. Jadi dapatnya 10, 9 dibagi 2. 8-nya habis ya, jadi ini 45. Ini 45 nih. 45. Jadi dapatnya berapa nih? Mau dibagi berapa? Nih, bagi 6 bagi 45. Berapa tuh? Oh, mau langsung aja ada kok jawabannya 24 per 45. Ya, 24 per 45. Ini deh. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya? Enggak ya? Sekarang ini perhatikan soal berikutnya. Terdapat 5 buah titik A, B, C, D, E, di mana 3 titik tidak terletak dalam satu garis. Akan dibuat segitiga-segitiga. Kalau ada 3 titik yang terletak dalam satu garis, dia nggak bisa dibikin segitiga. Ada yang tidak bisa dibuat segitiga. Makanya harus ada syarat 3 titik tidak terletak dalam satu garis.
Akan dibuat segitiga-segitiga, peluang terbentuk segitiga yang melibatkan titik A dan B. Jadi itu ya, satu, ini A misalnya, terus ini B, ini C, gitu ya, ini D, terus ini E, mencari-mencari gitu kan. Dimana nggak ada tiga yang segaris, akan dibuat segitiga-segitiga, peluang terbentuk segitiga yang melibatkan titik A dan B. Ini pasti dipakai nih, pasti dipakai. Berarti kan ini udah pasti kepake kan. Jadi tinggal A, B, E, tinggal ini gitu kan ya. Peluang terbentuk segitiga yang melibatkan titik A dan B. Nah, terus peluangnya gimana nih peluangnya? Kalau peluangnya berarti kan banyak kejadian dibagi banyak ruang sampel. Nah, ruang sampelnya berarti kan bikin segitiga dari 5 titik. Bikin segitiga dari 5 titik, berarti milih 3 titik dari 5 yang tersedia. Gitu. Nah, terus 3 titik ini, kalau banyak kejadiannya nih, ini kan banyak ruang sampel. Banyak ruang sampel ini berarti nggak ada syarat apa-apa, pokoknya bikin segitiga dari 5 titik. Itu banyak sampelnya. Jadi milih 3 dari 5 titik itu sampel. Kalau kejadiannya, yang 3 ini terdiri dari 2 titik udah pasti kepilih dari A sama B, udah pasti dua titik ini dari A sama B, jadi 2 dari 2. Lalu yang 1 titik itu diambil dari berapa titik yang lain? Dari 3 titik yang lain. Jadi 3 titik terdiri dari 2 titik A sama B, 1 titik dari E, C, D. Dari 3. Jadi jawabannya ini kombinasi 2 dari 2 itu 1. Itu kan cepet banget kan waktunya. Ini 3, ini berarti 3 ya. Ya kan? Terus ini 5 kombinasi 3 dari 5 berapa? Ada yang up? Berapa? 10. 10. Pinter ya. 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 5 kali 4 dibagi 2. Jadi 10. Ini 10. Nggak nyata. Aduh, lupa aku. Jadi 3/10. Nah, bisa ya? Oke, lanjut ya. Ini masih pergeometrik nih, belum distribusi binomial. Nah, ini mungkin udah masuk nih. Jika diketahui fungsi probabilitas dari variabel acak X, di mana Gx itu X/9, jika X-nya 2, 3, 4, maka probabilitas untuk X kurang dari 4. Ini nggak pakai tanda sama dengan ya, berarti hanya berlaku untuk 2 dan 3. Ya, berarti kalau yang 2, itu kan berarti 2/9. Terus kalau yang 3 berarti 3/9. Probabilitas untuk X kurang dari 4, berarti kan bisa yang 2 atau bisa 3. Nah, karena atau nggak mungkin terjadi bersamaan, berarti dia hasilnya harus berupa penjumlahannya, karena dia atau bisa 2, bisa 3, berarti dapatnya 5/9. Ini gampang ya. Lanjut. Nah, ini di dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng berwarna merah dan 5 kelereng berwarna putih. 2 kelereng diambil satu persatu dengan pengembalian. Yang merupakan himpunan ruang sampel yang paling tepat pada pengambilan tersebut adalah, ini cuma mendata aja kok, ini gampang. Jadi kalau ada kelereng merah sama kelereng warna putih dalam satu kantong, kemungkinannya apa aja, cuma gitu doang. Ini 4 merah, 2 gapat, 5 putih, 2 gapat mak. Terus 2 kelereng diambil satu persatu. Ini ngambil 2 kelereng tapi satu per satu dengan pengembalian. Satu ambil, dibalikin, satu ambil gitu. Yang merupakan, jadi jawabannya yang B.
Ya cuma gini doang. Merah-merah, merah putih, putih-putih. Cuma ada 3. Bu mau nanya. Bu, Ya. kenapa putih merah tuh nggak termasuk? Bu? Ini sudah masuk ke sini. Oh. Jadi dia kan nggak apa-apa bolak-balik. Gitu. Jadi ini maksudnya tuh 1 merah, 1 putih. Jadi ngambil 2. Ngambil 2 itu terdiri dari kemungkinannya, pinter nih pertanyaannya kritis ya. Jadi kan ngambil 2 nih, ngambil 2. Kemungkinannya kan gini, 1 merah, 1 putih, setuju ya? 1 merah, 1 merah, setuju. 1 putih, 1 putih, ini pasti gitu ya. Nah, kamu nanya mungkin 1 putih, 1 merah gitu kan ya. Ini yang bingung ya. Jadi gini, kalau dalam ini kan sebenarnya satu persatu dengan pengembalian. Ini bisa disebut 2 kelereng diambil satu persatu dengan pengembalian. Jadi ngambil, terus balikin, ngambil, balikin gitu kan ya. Himpunan ruang sampel yang paling tepat. Jadi ruang sampelnya. Jadi kemungkinannya nanti kalau ngambil 2, nah ini nih, ini. Yang 1 merah, 1 putih, itu kan berarti ngambil 2 dari totalnya, ada berapa ya? 9 ya. Nah, 2 itu terdiri dari 1 yang merah, 1 yang putih. Nah, ini akan sama dengan yang ini. Jadi kemungkinannya cuma ada 3. Maksudnya gini, dalam pengambilannya itu bisa beda warna, bisa sama warna gitu maksudnya. Kenapa sih nggak dibedakan? Karena dia pakai kombinasi. Kembali lagi, mau urutan misalnya kamu ngambilnya sebelah sininya warna merah nih, terus sebelah sininya putih kan dihitungnya sama kalau dia posisinya kebalik-balik. Makanya dia pakainya kombinasi. Nah, jadi akibatnya ke situ. Jadi tidak dibedakan 1 merah 1 putih dengan 1 putih 1 merah. Itu tidak dibedakan, itu dianggap sama. Gitu. Keren, pertanyaannya keren. Bu, berarti kalau misalnya itu nggak dikembaliin, ruang sampelnya bakal ada 4. Kalau nggak dikembaliin. Iya. Ini dikembaliin kan ya? Iya. Maksudnya kalau nggak dikembaliin berarti beda lagi ruang sampelnya. Kalau nggak dikembaliin berarti sama aja seperti ini. Kalau nggak dikembaliin. Oh, oke. Jadi Bu, ini ngerti, Bu. sebenarnya apa ya? Bisa 2 dia, bisa binomial, bisa distribusi hipergeometrik, bisa 2 dia. Dia kan sebenarnya distribusi binomial kan ya. Sebenarnya kan karena ngambil 1/1 itu dengan pengembalian itu, maka dia bisa dibilang distribusi binomial. Tetapi secara hitungan itu dia bisa juga dicari dengan distribusi hipergeometrik kayak gini. Gitu. Ya jadi. Oke, Bu, udah ngerti. Jadi ini dibedakannya cuma 3 macam. Bukan karena dia kalau ngambil dia posisinya berubah di mana merah di mana putih, mau dibolak-balik sama aja. Lanjut ya. Nomor 14. Dari 7 mobil yang diproduksi sebuah perusahaan, terdapat 2 mobil yang catnya sedikit cacat. Jadi dia perusahaan memproduksi 7 mobil. Ada 2 yang catnya sedikit cacat. Berarti kita bayangkan dia itu dari 7 itu terdiri dari 2 yang cacat. Sebut aja catnya cacat itu cacat ya. Berarti yang 5 oke. Terus
bila sebuah dealer menerima 3 mobil secara acak, nah, nih lihat nih, 3 mobil secara acak, dia langsung menerima 3 kan, nggak satu-satu gitu. Maka himpunan ruang sampel yang menyatakan banyaknya mobil catnya cacat yang diterima dealer tersebut. Jadi misalnya dia menerima 3 mobil. Ya, bila sebuah dealer menerima 3 mobil secara acak, maka himpunan ruang sampel yang menyatakan banyaknya mobil catnya cacat yang diterima dealer tersebut. Berarti himpunan X misalnya yang adalah banyaknya mobil yang cacat. Saya sebut cacat aja deh. Artinya catnya sedikit cacat gitu. Tapi saya sebutnya cacat aja. Jadi kalau nerima 3 mobil, kemungkinan dia mobilnya nggak ada yang cacat. Benar nggak? Bisa nggak 3-3-nya oke semua? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Jadi 0 yang cacatnya sebanyak 0. Atau yang cacatnya sebanyak 1 bisa? Bisa. Bisa. 2 bisa? 3 bisa? Enggak. Kenapa? Maksimal 2 yang cacat. Iya, cacatnya cuma ada 2. Jadi 0, 1, 2. Jadi jawabannya D. Tadi kamu bukannya karena ngeliat D ini ya, jawab kayak gitu ya. Bukan karena ngeliat D-nya ya. 15, ini gampang tadi ya. Sebuah dadu dilantunkan 8 kali. Nah, ini udah pasti binomial nih. Peluang munculnya mata dadu 6 sebanyak 3 kali, termasuk peluang binomial. Salah satu alasannya adalah, kenapa nih? Peluangnya ditunjukkan dengan luas daerah. Enggak mungkin, salah tuh ya. Kalau luas daerah tuh distribusi normal. Karena dia berupa garis kan, gitu. Nanti deh belajarnya. Continue itu data continue. Terdapat 3 kemungkinan. Salah ya? Nggak mungkin. Setiap percobaannya saling lepas. Kita nggak ngomongin saling lepas kalau binomial. Saling bebas. Percobaannya hanya dilakukan sekali. Ini juga bukan. Percobaannya memberikan kemungkinan sukses atau gagalnya. Ini jawabannya. Gitu. Ya. Ibu, tapi kayaknya pas di tryout tadi, di review kalau yang sukses atau gagal salah nih Bu jawabannya. Oh ya? Iya. Di saya tadi percobaan saling lepas itu yang benar. Oh, salah. Iya, Makanya saya ganti. Salah ngeklik. Makanya saya jawab itu juga. Oh. Salah ngeklik. Yang benar ini jawabannya ya. Bu, yang berarti yang benar tuh binomial cuma buat saling bebas kan ya? Binomial saling bebas. Tadi ciri-cirinya yang nomor berapa tuh? Tadi di halaman berapa? Jadi pertama dia N percobaan. Diulang-ulang sebanyak N percobaan. Terus percobaannya itu kalau hanya 2 kemungkinan, kalau nggak sukses gagal. Terus peluang sukses itu sama dengan 1 kurang gagal. Terus dia itu saling bebas. Jadi kan N pengulangan nih, N pengulangan. Maka kalau N pengulangan, ketika percobaan 1 terjadi, kemudian ada percobaan yang kedua, ketiga, keempat, itu nggak ngaruh dengan percobaan kedua, nggak ngaruh dengan yang pertama. Yang ketiga nggak ngaruh dengan yang kedua. Jadi nggak ngaruh begitu. Nah, kalau dia ngaruh, percobaan kedua berpengaruh pertama mempengaruhi yang kedua, dia bukan saling bebas. Gitu. Jadi independen dia. Percobaannya ya. Konteks bebas sama lepas dibedainnya gimana ya? Oh gini. Jadi kalau saling lepas itu dia nggak ada hubungan sama sekali. Misalnya gini. Misalnya saya punya ini saya bedainnya di dadu aja ya untuk yang saling lepas sama saling bebas. Saya kasih contohnya di percobaan dadu aja. 4, 5, 6. Ini 1, 2, ini mata dadu 3, 4, 5, 6. Ini mata dadu ya, ada 2 dadu. Terus ruang sampelnya kayak gini, kalau 2 dadu dilemparkan bersamaan. Ruang sampelnya akan muncul ada 36. Ini dadu 1. Dadu 1 yang ini dadu 2. Mata dadu 2 yang ini, mata dadu 1 yang muncul ini.
maka akan ada 36 kemungkinan atau ruang sampel kalau dua dadu dilempar bersamaan. Nah, terus kalau misalnya saling lepas nih, misalnya A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadunya itu sama dengan 2. Kemudian ada kejadian B, muncul jumlah mata dadunya sama dengan 12. Ini jangan 2 deh, 3 ya. Jumlah mata dadu 3, berarti yang mana aja jumlah mata dadu 3? Yang ini sama yang itu kan? Ya kan? Ya, ini yang gini ya. Kemudian jumlah mata dadu sama dengan 12, itu yang ini. Sekarang, ketika peristiwa A terjadi dengan peristiwa B terjadi, kan nggak ada hubungan sama sekali. Yang A itu jumlahnya 3, yang B itu jumlahnya 12. Pertama, udah nggak ada hubungan sama sekali dan nggak mungkin mereka bertemu. Nggak mungkin beririsan. Jadi kamu misalnya ngelempar dua dadu nih, jumlahnya 3, sekaligus jumlahnya 12, nah itu nggak mungkin. Jadi kejadian yang saling lepas itu adalah kejadian yang tidak ada kaitannya sama sekali antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan sama sekali yang satu dengan yang lain. Jadi kalau yang pertama terjadi, yang kedua terjadi yang kedua lagi, maka kejadian pertama dan kedua nggak pernah ketemu. Jadi nggak pernah ada irisannya. Itu saling lepas. Jadi kalau dikasih soal, peluang munculnya kejadian A atau B. Nah, kejadian muncul jumlah 3 atau jumlah 12, maka kejadiannya adalah bisa yang biru, bisa yang kuning. Maka jawabannya adalah bisa yang biru, bisa yang kuning. Berarti jawabannya bisa 2/36, bisa juga 1/36. Jadi ditambah karena atau. Maksudnya bisa ini, bisa itu. Berarti kan bisa semua. Nah, bisa semua kan berarti 3-3-nya bisa. Jadi 3/36. Itu untuk saling lepas. Jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah beririsan, nggak pernah terjadi bersamaan. Itu saling lepas. Kalau yang saling bebas, Ibu kasih contoh yang saling bebas itu misalnya D. Ya nggak apa-apa deh. D itu adalah kejadian munculnya mata dadu 2 di dadu 1. Yang ini nih, mata dadu 2-nya yang ini nih. Di dadu 1. Maka kejadian si D ini adalah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini kan? Ya kan? Ya. Nah, sekarang kita mau coba mungkin nggak si D ini, kejadian si D ini terjadi bersamaan dengan kejadian A. Jadi jumlah mata dadunya 3, sekaligus munculnya mata 2 di dadu 1. Mungkin nggak terjadi bersama? Mungkin, yaitu di sini. Dia ketemu bersamaan nih, di sini. Nah, kalau mungkin berarti dia tidak saling lepas. Tapi kejadian D dengan kejadian B, dia saling lepas. Kenapa? Karena nggak mungkin bersamaan muncul 2 dengan muncul mata dadu 12. Gitu. D dengan B saling lepas, tapi D dengan A tidak saling lepas. Begitu. Nah, itu perihal saling lepas. Nah, sekarang kalau misalnya ada lagi si C. C ini adalah kejadian munculnya mata dadu 1. Yang ini. Ini. Di dadu 2. Sekarang C sama D mungkin ketemu apa enggak? Ini yang hijau nih, saya kasih hijau. Nih, tuh. C sama D saling lepas apa enggak? Merah sama hijau, saling lepas apa enggak? Enggak, karena dia pernah beririsan di sini. Nah, terus sekarang kalau kejadiannya munculnya C dan D. Jadi C sama D kejadiannya terjadi bersamaan. Kalau dibilang dan, itu artinya terjadi barengan. Muncul C dan D
itu terjadi barengan. Munculnya mata dadu 2 di dadu 1 ini dengan munculnya mata 1 di dadu 2 ini. Pernah terjadi bersamaan, yaitu di sini. Hanya ada 1/36 di sini. Nah, lihat. 1/36. Lihat. Munculnya mata dadu 2 pada dadu 1 itu dengan munculnya mata dadu 1 di dadu 2 itu disebut saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena mau muncul mata berapapun di dadu 1 dengan munculnya mata berapapun di dadu 2 itu tidak saling mempengaruhi. Tapi ada irisannya. Jadi enggak nih dua dadu dilempar bersamaan. Terus muncul apapun di dadu 1 dengan apapun di dadu 2 itu tidak saling mempengaruhi. Jadi tidak apa ya? Nggak usil lah gitu. Jadi satu mau kejadian apapun di sini dengan yang apapun di sini nggak saling mempengaruhi. Tapi dia pernah ketemu gitu. Itu yang saling bebas. Kalau mau pakai ciri-ciri di rumusnya, kejadian C dan D ini sama aja dengan peluang C dikali peluang D. Nah, kalau kita lihat peluang C itu ada 6/36. Terus D itu ada 6/36 juga. Jadi 1/6 kali 1/6 ya, jadi 1/36. Hasilnya pasti sama. Kalau saling bebas itu irisannya sama dengan perkaliannya. Ini saling bebas. Jadi bedanya kalau saling lepas nggak ada hubungan sama sekali, nggak pernah beririsan. Tuh saling lepas. Kalau saling bebas, dia bisa beririsan tapi tidak mempengaruhi. Gitu. Terus kalau mau ciri-ciri dari rumusnya, mencari irisannya sama dengan mencari hasil kalinya. Jadi terjadi bersamaannya itu sama dengan hasil kali yang satu dengan hasil kali peluang yang lain. Gitu. Lanjut ya. Mudah-mudahan jelas nih saling lepas dan saling bebas. Ini harusnya saling lepas saling bebas itu ada di matematika umum. Nggak tahu udah belajar apa belum. Nah sekarang ini, wah ini. Ibu. Ya gimana? Berarti kalau saling lepas itu atau kalau saling bebas itu dannya? Gabungannya itu pakai atau ya. Jadi kalau ditanya, kalau saling lepas itu kan dia nggak pernah punya irisan. Maka kalau pertanyaannya pakai atau berarti kamu tinggal gabungin aja, tinggal ditambahin. Nah kalau saling bebas bisa aja ditanyakannya atau. Bisa aja untuk saling bebas ya pertanyaannya atau mungkin saja pertanyaannya atau dia saling bebas. Misalnya peluang C atau D. Bisa aja pertanyaannya begitu. Tetapi cara nyarinya itu sama dengan peluang C ditambah peluang D. Tapi jangan lupa karena dia saling bebas punya irisan, maka harus dikurangin dengan irisannya C dan D. Jadi nanti ngitungnya peluang C itu kan C tadi yang hijau ya 6/36 ditambah peluang D itu 6/36 tapi dikurangin irisannya 1/36 gitu. Jadi cara ngitungnya kalau yang C atau D kamu tinggal C atau D itu berarti kamu hitung yang hijau sama yang merah aja. Yang hijau kan ada 6, terus yang merah ada 6 tapi ini kehitung 2 kali. Nah, biar nggak kehitung 2 kali kan dikurangin lagi dengan ini. Berarti ini ada 6 tambah 5 sebenarnya, jadi ada 11. Jadi jawabannya 11/36. Gitu. Kalau perihal peluang pakai dan, peluang pakai atau, itu sebenarnya beda konsep dengan saling lepas atau saling bebas. Yang penting begini, yang namanya atau itu berarti gabungan. Yang namanya dan itu berarti irisan. Jadi kejadian saling lepas itu kalau dicari dan A dan B, nih saling lepas terus ditanyanya A dan B, jawabannya apa dong?
Jawabannya apa? Pernah nggak A ketemu sama B? A ketemu sama B. Kuning ketemu sama yang ini kuning, ketemu sama yang biru. Nggak pernah ketemu. Berarti kalau yang ditanyanya A dan B, jawabannya 0 peluangnya. Karena dia, dan itu artinya terjadi sekaligus. Kalau atau, itu maksudnya adalah total seluruh peluang A kalau nggak B. Jadi jumlahnya. Kalau dan, itu artinya A dan B terjadi sekaligus bersamaan. Karena A dan B nggak pernah ketemu, nggak pernah terjadi bersamaan, muncul 3 dan muncul 12, maka jawabannya kalau pakai dan jawabannya 0. Ini kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas irisannya selalu 0. Kejadian saling lepas itu kalau ditanya A gabung B, langsung jumlahin aja, nggak usah kurangin irisan. Kenapa? Karena irisannya 0. Kalau kamu ini kurangin irisan, ya kurangin 0. Jadi sama aja hasilnya. Jadi begitu. Saling lepas itu nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali, terpisah, nggak ada irisannya. Kalau saling bebas, dia ada irisannya. Saling bebas itu independen. Independen itu artinya A mau C mau muncul apa, D mau muncul apa, itu nggak saling mempengaruhi. Gitu. Kalau mencari dannya, berarti irisannya. Kalau mencari atau, berarti jumlahnya dikurangin irisannya, karena dia punya irisan. Jadi harus dikurangin. Kalau saling lepas nggak usah dikurangin irisan, karena irisannya 0. Jelas? Cepet banget waktunya ya, atau udah azan. Lanjut ya. Nah ini kok kayaknya gimana gedeinnya ya kalau begini. Salah. Nah ini pengen digeser dulu. Kekecilan ya. Nah ini, udah cukup ya. Bagian penting dari tugas layanan pelanggan dari sebuah perusahaan telepon LDES Corporate adalah berkaitan dengan kecepatan di mana gangguan pada layanan rumah bisa diperbaiki. Anggap saja data sebelumnya menunjukkan bahwa peluang di mana gangguan pada layanan rumah bisa diperbaiki pada hari yang sama adalah 0,8. Ini artinya peluang sukses itu 0,8. Sebut aja peluang sukses. Pokoknya yang kita ketahui sebut aja sukses. Mau itu nggak enak, mau itu enak, pokoknya peluang sukses aja deh. Peluang bisa diperbaiki, peluang sukses bisa diperbaiki itu sama dengan 0,8 atau 8/10. Pada 6 gangguan pertama yang dilaporkan pada suatu hari tertentu, berarti 6 ini apanya? 6 ini adalah N-nya. Ini adalah N. Jadi N sama dengan 6. Peluang bahwa paling banyak 4 gangguan. Paling banyak 4. Maksimal 4 gangguan. Jadi misalnya, ini kan sukses ya. Bisa diperbaiki, berarti sukses ya. Berarti ini X-nya diminta maksimal 4. Berarti bisa berapa aja nih? Maksimal 4. Berarti gimana tuh ininya? Distribusi binomialnya gitu. Kalau misalnya pada 6 gangguan pertama, maka peluang paling banyak 4 gangguan bisa. Mungkin nggak tidak bisa memperbaiki. Kan dia sukses nih, maksudnya harapannya sukses gitu ya. Paling banyak 4 gangguan. Berarti kan bisa 4 gangguan, bisa 3 gangguan gitu. Kalau maksimal 4, berarti himpunan X-nya ini adalah, si X ini himpunannya berapa aja? Sebenarnya sih 0 bisa aja ya, tapi nggak diharapkan dia nggak bisa memperbaiki. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Bisa 5 nggak? Paling banyak 4, berarti 4 aja. Gitu ya. Nah ini X-nya. Terus kombinasinya bagaimana?
kombinasinya itu akan berjalan dari, sebenarnya bisa 0 ya, sebenarnya bisa 0, tapi 0 itu nggak diharapkan. Jadi 0 dari n pengulangan itu 6, ya. Terus ini peluang suksesnya 8/10. Ini 0, ini berarti 2/10. Karena 1 kurang 8/10, 2/10 ya. Ini pangkat 6. Ini kalau 0 yang bisa diperbaiki. Nah, kalau 1 dari 6. 8/10, ini 1, ini 2/10. Ini berapa nih? 5 ya. Gitu kan ya. Dan seterusnya ini 2. Ini 6. Ini 8/10. Pangkatnya 2. Terus ini 2/10. Pangkatnya 4 ya. Gitu. Terus 3. Terus 3 berarti ini 3 dari 6. Ini 8/10. Pangkatnya 3. Ini 2/10 pangkatnya 3. Terus 4. 8/10 pangkatnya 4. 2/10 pangkatnya 2. Kayak gini. Jadi bergeraknya X-nya itu dari 0 sampai 4 sebenarnya. Ya, sebenarnya. Terus kenapa enggak gitu? Karena dia harapannya pasti bisa diperbaiki dong gitu. Jadi jawabannya X-nya itu mulai dari yang sini. Mulai dari 1 sampai 4 gitu. Jadi X-nya mulai dari 1, 4. Mana nih? Ini ya, 1, 4. Ini X-nya berubah bisa 1, 2, 3, 4 gitu. Terus nih pangkatnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 6 kurangin 1, 6 kurangin 2 gitu. Jadi jawabannya yang B. Jelas? Ibu, itu kenapa 4 ya? Paling banyak 4 gangguan bisa Yang diperbaiki. itu, Bu, yang jawabannya. Kenapa? Itu kan 4X sama dengan 1. 4. Di jawaban pilihan B-nya. Oh, ini maksudnya. Itu kenapa kayak gitu? Jadi ini artinya sigma itu artinya jumlah. Kita menjumlah angka yang bergerak mulai dari 1 sampai 4. Siapa yang bergerak? Yang bergerak itu X. Jadi kita menjumlahkan ini nih yang kita dapetin tadi. Jadi rumus yang kita udah susun tadi ini kalau ditambah yang bentar, ini kita tambahin sama ini, kita tambahin sama itu, kita tambahin lagi sama yang satunya lagi, itu bisa dirumuskan lebih singkat, yaitu menggunakan sigma. Jadi rumusnya sigma, X-nya bergerak dari 1 sampai 4. Nih, lihat nih bergerak nih. 1, bergerak kan? 2, 3, 4. Itu jadi ini sampai 4. Dari 1 sampai 4 itu bergeraknya di situ. Siapa yang bergerak? Yang bergerak si X. Nah, rumusnya belum lengkap. Harus pakai C. C di mana X-nya bergerak 1 sampai 4 dari 6. Dari 6 nih 6 tetap. 6-nya tetap. Terus kombinasinya 8/10. Suksesnya. Ini banyak suksesnya kan X. Terus ini gagalnya 2/10. Banyak gagalnya 6 kurang X. Tergantung si X-nya. X-nya itu bergerak dari 1 sampai 4. Jadi sigma ini artinya kita menjumlah. Yang pertama tambah kedua gitu. Jadi ini semua kita jumlahin. 1, 2, 3, 4. Itu bisa kita ringkas rumusnya menjadi begini. Jadi segini nih. Jadi gini misalnya. Saya kasih 1. Misalnya gini. Sigma X. X-nya mulai dari 1 sampai 3. Ini artinya adalah 1 tambah 2 tambah 3. Gitu. Kalau sigma X dari 1 sampai 3, terus di sininya adalah X kuadrat.
Berarti masukin 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Gitu. Jadi sigma ini artinya menjumlah angka yang bergerak mulai dari berapa dimintanya. Kadang ada juga X-nya mulai dari 2 sampai 4. Ini 2X misalnya. Nah, berarti 2 kali 2 gitu ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 kayak gitu. Jadi bergerak si X ini mulai dari 2 sampai 4. 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Lanjut. Enggak, Bu. 17 ini soal ujian statistik mengandung 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 5 kemungkinan pilihan jawaban. Siswa dinyatakan lulus jika dapat menjawab soal dengan benar minimal 8 soal. Maka peluang seorang siswa dapat lulus dalam ujian tersebut dirumuskan dengan gimana nih? Coba. Ini soal ujian mengandung 10 pertanyaan. Jadi ada 10. Kemudian ini PG 5 option. Berarti misalnya dia tebak-tebakan aja nih. Tebak-tebakan berarti kemungkinan benernya di satu soal itu kemungkinan sukses benar. Berarti peluang si suksesnya ini sama dengan 1/5 ya untuk satu soal. Benar nggak? Karena ada 5 option. Untuk satu soal ya, peluang sukses untuk satu soal. Siswa dinyatakan lulus jika dapat menjawab soal dengan benar minimal 8 soal. Minimal 8 soal. Berarti bisa 8. Ini minimal 8 soal, berarti bisa 8, bisa 9, bisa 10 dong. Iya kan? Berarti X-nya bergerak bisa 8, bisa 9, bisa 10. Nah, kalau 8. Kalau 8 berarti yang 8 nih ya, kombinasi jawab 8 dari 10 soal, peluang sukses satu soalnya 1/5, pangkatnya 8, peluang gagalnya 4/5. Kan 1 kurang 1/5. Ini pangkat 2. Ini kalau 8 soal dia benar. Terus kalau 9 soal. Nah, kalau 9 berarti kalau 9 gimana? Kombinasi 9 dari 10, ini 1/5, pangkatnya 9. Terus 4/5 pangkat 1. Gitu. Terus kalau yang 10 soal, berarti kombinasi 10 dari 10, ini 1/5 pangkat 10, 4/5 pangkat 0. Gitu. Maka peluang seorang siswa dapat lulus dalam ujian tersebut dirumuskan. Berarti kan ini bergerak nih. Si X-nya ini kan bergerak nih. Ya, lihat nih. 8, 9, sama 10. Nah, berarti bisa dirumuskan dengan sigma dong. Sigma X mulai dari 8 sampai 10. Kombinasi ini X, ini 10. Gitu kan? Ini 1/5 pangkat X. Ini 4/5 pangkat 10 kurang X. Yang mana itu yang sesuai? Jadi X-nya bergerak dari 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nah ini dia nih yang C. Gitu. Jadi X yang bergerak dari 8 sampai 10. Ini berubah-ubah nih. 8, 9, 10. Ini 1/5, 4/5 gitu. Ibu, ya. 1/5 dari mana ya, Bu? 1/5 tadi untuk soalnya kan ada 5, kan PG nih, PG. Soalnya PG 5 option. Berarti kalau kemungkinan jawab benar itu kan 1/5. Kan 1 dari 5. Makanya peluang suksesnya jadi 1/5. Karena soalnya PG dengan 5 option. Kalau soalnya misalnya benar salah. Kalau benar salah berarti cuma ada 2 kemungkinannya.
Jadi peluang suksesnya bukan 1/5 lagi, tapi setengah kalau soal benar salah. Kalau ini 4 option, jadi bukan 1/5 tapi 1/4. Jadi kalau 5 option kan kemungkinannya bisa yang benarnya itu bisa A, ya kalau 5 option gitu ya, 5 option. Jadi bisa A, bisa B, bisa C, D, E. Salah satu dari ini pasti ada yang benar. Nah, yang benarnya itu peluang benarnya kalau dari 5 pilihan ini peluang benarnya hanya 1 dari 5. Jadi peluang suksesnya 1/5 gitu. Ada lagi? Oke, Bu. Lanjut ya. Soalnya ditumpuk-tumpuk karena udah nggak muat ini 18. Masih bisa nggak ya kalau di Zoom? Nah ini lihat. Maaf ya ini satu-satu aja gitu ya. Soalnya layarnya ini cuma maksimal 20. Suatu keluarga memiliki 6 anak, peluang memiliki 3 anak laki dan 3 anak perempuan. Nah ini pasti N-nya nih. Ya, itu pasti N. Pasti N. Nah, anak laki, anak perempuan. Misalnya peluang sukses itu disebut anak laki deh gitu ya. Berarti anak laki sama anak perempuan kan peluangnya setengah misalnya. Ya, laki kalau nggak perempuan nggak mungkin tengah-tengahnya gitu kan ya. Ini peluang suksesnya setengah, terus N-nya 6. Ini N-nya saya ganti biru deh, biar beda. Terus X-nya berapa? X-nya 3. Ini X. Nah, kok ini warnanya ini X gitu. Jadi binomnya gimana? Kalau punya anak pasti berulang ya, nggak mungkin sekaligus 6 gitu, brojol 6 gitu kan enggak. Itu kalau dari kembar. Jadi ini kombinasinya peluangnya itu memiliki 3 anak laki. Kita fokusnya ke anak laki yang suksesnya anak laki ya. 3 dari 6 itu yang anak lakinya sebanyak 3, anak perempuannya juga setengah ya peluangnya sebanyak 3. Jadi ini soal sebenarnya ada informasi yang berlebihan ya. Padahal cukup bilang peluang memiliki 3 anak laki, udah selesai. Kalau 6 anak, 3 laki pasti 3-nya perempuan. Gak mungkin yang perempuan jadi 4 ya. Pasti itu anak orang ke bawah. Jadi itu jawabnya 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, kemudian setengah pangkat 3, setengah pangkat 3 dengan setengah pangkat 3. Jadi setengah pangkat berapa tuh? Setengah pangkat 3, setengah pangkat 6 ya. Ini. Terus 6 faktorial itu kan berarti 6 kali 4. 3-nya kan habis ya. 3 yang satu habis berarti bagi 6 gitu kan ya. Ini setengah pangkat 6. 64 ya. Jadi ini habis-habis. Jadi tinggal 4 per 64. Atau apa nih? 4 per 64 itu 1 per berapa? 16 ya. Saya salah ngitung nggak sih? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bener kan 64? Ini 64. 3 faktorial 6. 6. Oh ini kelewat 5-nya, maaf ya. Maaf ya, ini kelewat 6, 5, 4 mestinya nih. 6 kali 5 kali 4. 3-nya habis nih bagi 6. Jadi ini 20 ya. 20. Ih, kok ngawur ya. Ini 1 per 64. Tapi ini jadi 20. Gede banget. Ini jadi 20 per 64. 20 per 64. Jadi berapa tuh? 20 per 64. 20 bagi 4.
Dapatnya 5, 64 bagi 4. Jadi 16. 5 per 16 dapatnya dia. Gitu. Berarti kok kayak gini nggak usah dihitung nggak, Bu? Kalau perempuannya berapa? Iya, sebenarnya kan otomatis kalau 3 laki pasti 3-nya perempuan. Jadi kamu jangan nyari lagi yang 3 perempuan lagi ya. Ntar jadi double. Ngitungnya salah. Jadi kalau ini informasinya terlalu lebay, terlalu berlebihan. Sebenarnya ada. Jadi kalau menilai soal itu, kadang soal itu kadang menjebak ya, menjebak info yang seharusnya nggak dicantumkan sama dia dicantumkan, jadi bikin apa ya, bikin bingung orang gitu. Padahal tuh sebenarnya cukup 3 anak laki ya pasti 3-nya perempuan gitu. Ntar bisa aja soalnya 4 anak laki 2 perempuan. Padahal sebenarnya 4 laki ya pasti 2 perempuan gitu. Terus saya bingung nih balikinnya, kecilin lagi gimana ya? Aduh, kebalik. Ya, kenapa dia? Makinan. Aduh deh, saya ke... Nah ini, udah sini lagi deh. Saya pengen nomor 19 ini gimana gesernya ya? Saya pengen nutupin yang itu deh. Ini kan udah kan ya, nomor 18 udah ngerti ya. Gimana caranya ya? Saya nggak bisa ini nih. Nomor 20 kelihatan nggak? Ini nggak mau. Gedein sih sebenarnya. Ntar dulu. Kenapa sini lagi? Ini nggak bisa nutupin ya. Oh, karena coret-coretannya nggak bisa. Kalau nggak saya perbesar bisa nggak ya? 20 itu peluang mendapatkan 1 kali jumlah mata dadu sama dengan 7 pada pelantunan. Peluang mendapatkan 1 kali ya, 1 kali jumlah 7. 1 kali jumlah 7 pada pelantunan 2. Ini N-nya berapa? N-nya 3. Terus X-nya berapa? 1 kali. Berarti ini X-nya 1. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 7. Jumlah 7 berapa aja? Jumlah 7 itu bisa 16, 25 gitu ya. Terus 34. 43 bisa ya karena kan beda dadu tuh ya 43. Terus 52. Terus 61. Ada berapa nih? Tuh 6. 4, 5, 6. Ada 6 per 36 ya. Jadi 1 per 6 ya. 6 per 36, 1 per 6 ya. Jadi ini peluang suksesnya 1 per 6. Peluang sukses 1 per 6. Kemudian N-nya 3, X-nya 1. Ya udah, tinggal dihitung aja. Kombinasi 1 dari 3. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal kan. Berarti peluang mendapatkan 1 kali jumlah mata dadu sama dengan 7. Berarti 1 dari 3, kemudian di sini 1 per 6, pangkatnya 1, kemudian ini 5 per 6, pangkatnya 2. Gitu ya. 3 kombinasi 1 kan 3 nih, dikali 1 per 6. Dikali 5 itu 25 per 36 gitu ya. Jadi dapatnya berapa tuh? Ini 3 bagi 6 juga habisnya 2 ya. Jadi sebenarnya 25 per 72. Jawabannya E ya. Ini nggak ada pertanyaan kan ya? Bisa ya. Ada yang mau tanya nggak? Nggak apa-apa, nanya aja. Udah? Oke. Lanjut nomor 19. 19 gimana nih soalnya ngumpet. Saya mau geser nomor yang ini. Nomor 19 saya mau geser.
Saya mau clear chat, tapi clear ini. Yang ini saya pindahin dulu deh sini ya. Dah, dia ketinggalan. Hapus frame. Hapus frame bisa nggak? Ibu yang nomor 20 itu total semuanya 6, Bu, bukannya 36. 36. 1/6 kan dari 6/3. Oh iya, iya. Nah, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Wah, saya juga. Nah, lu bilang semua. Back deh. Bisa nggak balikin? Waduh. Bisa. Tapi dia begini. Ini yang 19 nih, saya mau jelasin 19 nih, kayaknya agak kurang jelas gitu. Soalnya layarnya cuma bisa 20. Kirain saya tadi. Udah, jadinya nggak apa-apa. Tapi kelihatan nggak sama kamu? Kelihatan nggak sama kamu tuh? Kelihatan kok, masih kelihatan. Oke. Jadi gini, kalau soal nomor 19 itu suatu tes terdiri dari 10 soal benar salah dan 15 soal PG. Nah, ini ada 2 nih bentuknya nih. Jadi ada 10, saya pakai putih aja deh. Jadi soalnya ada 2. Ada 10 yang benar salah. Ada yang 15 itu PG. Berapa? 4 option. A, B, C, D. Otomatis yang ini peluang suksesnya beda dong sama yang itu. Nah, berarti ini peluang suksesnya kan setengah ya. Karena kalau nggak benar ya salah kasih jawabannya. Ini peluang suksesnya. Peluang sukses yang pertama itu setengah. Kalau yang ini peluang suksesnya bukan setengah, tapi peluang sukses 1, ini peluang sukses 2, itu sama dengan 1/4. Karena 4 option gitu ya. Seorang siswa menjawab semua soal dengan menebak jawaban. Dia asal aja tuh tak tok gitulah. Peluang dia menjawab dengan benar hanya 2 soal yang terdiri dari 1 soal benar salah dan 1 soal pilihan ganda. Nah loh, berarti dia mau cari yang benar itu 1 dari sini, 1 dari sini. Oh, berarti kan itu kan terkaitnya sama X-nya kan ya. X-nya 1 dari sini, X-nya 1 dari situ. Betul, ini panah loh. Berarti kan kalau yang ini sendiri, sukses di sini, itu kan berarti kombinasi 1 dari 10. Ya nggak? Setengah pangkatnya 1. Suksesnya. Ya, lebihnya itu setengah, gagalnya. Pangkatnya 9. Kenapa 9? Karena kan total soalnya ada 10. Jadi 1 benar, 9 kasih salah. Kalau yang di sini, berarti kombinasi 1 dari 15. Nah, peluangnya 1/4, peluang suksesnya. Berarti peluang gagalnya 3/4. Berapa soal? 14 soal. Gitu. Nah, terus jawabannya yang mana nih? Kombinasi, ini tinggal dikaliin sebenarnya. Kan dan ya, nih. Dia ada kata dan. Nah, kalau dan itu berarti sekaligus yang ini 1 soal, yang itu 1 soal. Benar 1, berarti sekaligus, berarti ininya dikali. Jadi maksudnya tuh irisannya. Jadi ini kan dan, berarti irisannya, berarti dikali. Jadi ini dikali. Nah, dikali-kali itu dapat jawabannya yang mana gitu. Hitung deh ya. Kombinasi 1 dari 10 itu 10 ya. Malah itu. Apa saya ke sini aja ya? Kombinasi 1 dari 10 itu 10 ya. 10 kali setengah pangkat 1. Terus setengah pangkat 1 sama 9. Berarti setengah pangkat 10 ya. Oke, setuju nggak nih? Setengah pangkat 1 dikali setengah pangkat 9. Berarti kan pangkatnya tambah ya. Jadi setengah pangkat 10 ya. Jadi untuk benar di soal BS berarti segini jawabannya. Dikali dengan yang ini 15, kombinasi 1 berarti 15. 15 kali
1/4 pangkat 1 dikali 3/4 pangkat 1/4. Nah, berarti ini dikali 1/4 pangkat 1 gitu ya. 1/4 pangkat 1 kali 3/4 pangkat 14. Ada yang udah mirip nggak jawabannya? 10 kali 15, berarti 150. Saya kesini nih, ke samping nih. 150. Terus ini 1/4, berarti 150/4. Gitu ya. Terus setengah pangkat 10. Setengah pangkat 10. Ini apa-apaan sih? Ikut-ikutan aja nih. Gitu. Setengah pangkat 10. Oke. Terus, jadi ini udah 10 sama 15, 150/4. Setengah pangkat 10. 3/4 pangkat 14. 3/4 pangkat 14. Itu deh jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jelas ini? Ada mau tanya? Ibu itu dikali, Bu. Iya, karena soalnya 2 jenis. Jadi dalam satu ulangan, ada yang benar salah, ada yang PG. Jadi dia jawabnya nggak bisa milih, saya maunya yang benar salah aja deh gitu. Enggak. Jadi ini soal disajikan benar-benar, terus dia harus benar, peluang dia benar, yang benar salahnya 1, yang PG-nya 1. Jadi dia ngerjain nggak satu jenis, tapi dua-duanya dia kerjain, tapi satu-satu yang benar. Benar di soal jenis benar salah tuh ada 1. Soal PG 4 option ada 1 yang benar. Jadi peluangnya kayak gini. Jadi dia terjadi sekaligus bersamaan. Kalau ditambah itu pas kapan, Bu? Kenapa? Kalau ditambah ada nggak? Kalau ditambah itu misalnya bentuknya pilihan. Seorang siswa diberikan kesempatan untuk memilih soal benar salah atau pilihan ganda. Jadi di soalnya itu memang sudah anaknya suruh milih gitu. Anaknya suruh milih, maka kemungkinan dia benar di soal benar salah atau gini. Berapa peluang dia benar di soal benar salah sebanyak 1 atau pakai atau benar 1 di soal PG yang 4 option. Itu. Jadi dari soalnya juga dia pakainya atau, karena dari awal nggak dikasih 2 jenis, tapi anak itu disuruh memilih. Kalau suruh memilih berarti kan nggak mesti dua-duanya dia kerjain. Gitu. Berarti pakai kali kalau misalnya itu ya, Bu, kalau lakukan bersamaan gitu. Dan pakai dan biasanya itu dikali. Jadi kesimpulannya begitu. Kalau dia pakai dan berarti dikali. Karena melihat tadi yang kejadian tadi itu ya, PA gabung B, PA irisan B, maaf, nah yang ini. Tadi yang saling bebas ya, saling bebas. Mana sih tadi? Nih dan jadi yang dikali. Jadi asumsinya dia saling bebas. Begitu. Di mana 19? Tadi ini ya. Nah ini. Jadi kesimpulannya kalau selama soal itu pakai dan, biasanya ngitungnya dikali. Tapi kalau secara logika, artinya dan itu artinya irisan. Irisan itu artinya terjadi bersamaan. Gitu. Jadi makanya dia nggak bisa pakai tambah. Jadi dikalikan karena variasi yang benar 1 di jenis 1 dengan variasi di jenis 2 itu kan pasangannya bisa beda-beda, makanya dia dikali. Kan bisa aja nomor 1 dengan nomor 1 yang PG, nomor 1 BS dengan 1 yang PG, terus nomor 1 nomor 2 BS dengan nomor 1 yang PG. Kan kayak gitu, makanya kan dikali gitu. Jadi terjadinya barengan, kecuali kalau di soalnya dikasih seorang siswa diminta memilih gitu soal
Bisa pakai pilihan ganda, bisa pakai soal benar salah gitu misalnya. Terus peluang benar satu di PG dengan apa? Peluang benar satu di PG atau benar satu di DS itu berapa? Gitu. Maaf ini saya dulu udah habis. Jadi begini ya. Oke, lanjut ya. Nomor 20, 19 sudah. Oke. Sekarang kita ke 20 nih. Nomor 20 mana ya? Oh, udah kan nomor 20, sekarang 21 ya. Sebuah koin, ini saya lanjut ya. Sebuah koin dilantunkan sebanyak 8 kali. Probabilitas munculnya 3 kali sisi gambar. Bisa ya? Bisa ini. Ini berarti N-nya. Ini berarti X-nya. Lah, kok pakai itu, Bu? Ya, gantilah. Pakai merah. Pakai merah. Ini berarti X-nya. Sisi gambar. Sebuah koin. Sebuah koin berarti peluangnya berapa tuh kalau sebuah koin muncul gambar? Muncul gambar berarti peluang muncul gambar berarti setengah. Terus rumusnya gimana, Bu? Rumusnya C. Ini 3 dari 8. Terus setengah. Pangkatnya 3. Sebanyak 3. Terus gagalnya itu artinya angka. Munculnya sebanyak 5. Pasti 5 ya. Kalau yang berhasilnya 3, yang gagalnya 5. Karena totalnya ada 8. Udah deh hitung. 8 faktorial. 3 faktorial, 5 faktorial. Ini dikali 1/2 pangkat 3 itu 8 ya. H. Kenapa jadi dia? It's 3:45. 1/8, 1/32. Ini cepet banget sih waktu. Ya Allah. Ini jadinya 8, 7, 6 gitu ya. 5-nya hilang kan? Ini 6. Ini 2 pangkat berapa ya jadinya? 2 pangkat 8 ya? Gitu. Ini habis 8 kali 7 berapa? 8 kali 7, 5, 6/2 pangkat 8. Jadi D ya. 21. 22. Aduh, kamu udah pada mau les ya? Nomor 22 seluruh 10%, kalau ada yang bingung nanya ya. 10% bola lampu pijar yang diproduksi referentia adalah cacat. Jika suatu sampel dari 6 bola, nah berarti itu N-nya mana tuh N-nya? Ini N, ya kan? Ini N. 10%. 10% berarti kita dapetin peluang tuh 10%. Ini 10%. Berarti ini adalah P. P sukses atau P cacat itu sama dengan 10%. Jadi 1/10. Terus X-nya berapa X-nya? Ini peluang 2 lampu cacat. Nih X-nya nih 2. Udah tinggal dihitung aja kalau udah begini mah. Kombinasi 2 dari 6, maaf. 2 dari 6 ini 1/10. Pangkatnya 2 yang cacat. Ini 9/10. Pangkatnya 4 karena totalnya 6. 2 berarti 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Ini 1/10 pangkat 2. Ini berapa sih? 6, 5. Bagi 2. Berarti 15 ya. Jadi 15, 10 pangkat 2 ini B ya. Ini ya. Ininya kan 15. Udah. Kia mau pakai HP nggak? Kia mau pakai HP nggak? Ya udah sini. Sini ke sini. Maaf ya. Nomor 23, pada suatu perempatan cahaya lampu lalu lintas diatur merah nyala 15 detik, kuning, hijau.
Jika terdapat, jadi ini detik-detiknya itu kan totalnya jadi berapa tuh? 15 tambah 5, udah 20. Dan hijau 30. Jadi totalnya kan 50 ya, 50 detik ya. Totalnya 50 detik. Terus berarti kalau untuk menentukan peluang kan tinggal per 50 gitu ya. Jika terdapat 8, nah berarti itu 8 tuh apa tuh? Nah, ini 8 itu berarti N. Yang itu ya, maka probabilitas lampu merah 5 itu berarti X. Ini berarti X-nya. Terus lampu merah berarti nentuin peluang nih. Lampu merah berapa lampu merah? 15. Berarti peluang merah itu berarti 15 dari 50. Berapa 15 dari 50? Bagi 5 ya. 3/10. Ini peluang suksesnya. Berarti ngitungnya gimana? Ngitungnya kombinasi X-nya 5 dari 8. Terus suksesnya 3/10. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Terus ini berapa gagalnya? 7/10. Pangkatnya 3. Karena totalnya 8 mobil. Udah. Ini mah dicari aja ya. 8 faktorial, 8 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial. Berapa tuh? 8, 7, 6. 5-nya habis bagi 6. Jadi 56 ya? Jadi itu 56 kali 3/10 pangkat 5, 7/10 pangkat 3. C jawabannya. Oke, selesai. Lanjut. Nah ini, berdasarkan survei perusahaan kopi A, terdapat kepuasan pelanggan diperoleh 25% menyatakan sangat puas, 50% puas, 20 biasa aja, sisanya kurang puas. Ini udah berapa nih? 50, 25, 20, berarti tinggal 5% ya yang kurang puas ya. 5% kurang puas. Jika kita bertemu dengan 6, nah berarti itu 6 itu siapa itu 6? 6 itu N. Terus X-nya mana? Ini X. Yang menyatakan apa? Puas. Yang mengatakan puas. Jadi puas itu mana puas? Sangat puas 25 ini yang puas. Jadi puas ini peluangnya adalah 50% atau 50% itu setengah. Nah, ini peluang sukses. Udah. Gampang kan kombinasi 5 dari 6. Peluang suksesnya setengah, pangkat 5. Terus setengah lagi ya, pangkatnya 1. Ini 6, berarti 6 ya. 6 kali setengah pangkat. Seperberapa tuh? 3, 2, 6, 4 ya. 6/64. Atau 3/32. Jadi jawabannya E. Gitu. Nomor 25. Agen asuransi Carnibox menjual polis asuransi kepada 5 pria yang semuanya berusia sama dan dalam kondisi kesehatan yang baik. Menurut tabel perhitungan asuransi diketahui bahwa peluang seorang pria di usia tersebut hidup 25 tahun lagi adalah 3/4. Jadi peluangnya 3/4. Maka peluang 2A itu sama ya. Jadi ini N. Terus ini X. Terus peluangnya yang mana? 3/4. Ini adalah peluangnya. Udah. Kombinasi 2 dari 5. Ini 3/4. Pangkat 2 berarti 1/4. 1/4 pangkat 3. Karena totalnya 5. 52. Berapa tadi 52? 52 berapa tadi? 10 ya? Ya kan 10 kan 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Ini jadinya 9. Udah pakai 3 tuh. 9/4 itu 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 dengan 4 pangkat 3 jadi 4 pangkat 5. Gitu. Terus
Terusin. Jadinya 5 kali 4 bagi 2, 10 ya. 10 kali 9 per 4 pangkat 5. Berarti 90 per 4 pangkat 5. A. Jawabannya A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Sudah 25 soal kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang-kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Paling itu sih Bu, saya masih bingung kapan pakai rumus yang binomial, terus yang geometri gitu, ya. Jadi terus kalau kapan nggak pakai itu? Kayak cuman, misal kayak Dadu tadi kan cuman 1/2, nggak usah pakai rumus binomial lagi, itu saya masih bingung bedainnya. Jadi kalau kejadiannya itu sebenarnya tidak berulang, itu lebih aman pakai, bukan lebih aman, emang itu bukan kejadian distribusi binomial. Contohnya misalnya tadi kalau kita lihat dari awal, ini yang di awal-awal itu kejadiannya kita bisa lihat, ini mah teori ya. Nah kayak gini kan, jadi gini, mengerjakan soal peluang binomial itu kadang-kadang kita nggak perlu pakai rumus binomial yang sulit aja kita bisa menyelesaikan. Dengan cukup kita membayangkan misalnya 1 koin dilempar 2 kali. Itu kan langsung kelihatan, pasti munculnya angka-angka, gambar-gambar angka gambar gitu kan ya. Maka peluang munculnya sisi angka-angka itu karena 2 koin ya ini ya. Sebuah koin. Jadi kejadian pertama dengan kejadian kedua itu kejadian pertama dengan muncul angka, kejadian kedua gambar itu dibedakan dengan kejadian pertamanya kebalik gambar angka gitu ya. Karena ya jelas beda. Nah, yang kayak gini ini sebenarnya distribusi binomial. Kalau mau ngitung pakai binomial, dia bisa aja, tapi itu malah jadi rumit gitu ya. Pakai binomial bisa aja peluang munculnya sisi angka-angka. Kan cuma 1 nih angka peluang angka kan setengah ya. Setengah. Berarti kombinasi 1 dari 2. Terus ini munculnya angka. Angkanya berarti 2 kali. Maaf, ini berarti 2. Ini berarti 2, terus yang selain itu kan berarti ini pangkat 2, ini pangkat 0 kan. Ini. Gitu. Jadi kombinasi 2 itu kan hasilnya 1. 1 dikali setengah pangkat 2 itu 4. Yang ini 1. Hasilnya pasti sama dengan yang ini. Hasilnya pasti sama. Ini kalau mau pakai distribusi binomial. Ini cocok dengan distribusi binomial, tapi menghitung distribusi binomial itu kalau persoalannya atau kasusnya sederhana, kita kita lebih enak memilihnya itu nggak pakai rumus. Kalau selama itu persoalannya lebih sederhana, kecuali persoalannya sampai misalnya 3 dadu dilempar 6 kali, nah itu kan kita udah nggak menjangkau lagi tuh menuliskan sampel-sampelnya. Kalau ini kan masih bisa dituliskan sampel. Itu kalau yang binom. Nah, kalau yang hipergeometrik itu misalnya diambilnya barengan. Nih kayak gini nih. Ngambil 5 dari 6. Ngambil 5 sekaligus dari 6 yang tersedia. Itu hipergeometrik. Gitu. Terus apa lagi yang hipergeometrik? Ini juga hipergeometrik. Jadi diambil 2 sekaligus secara acak. Jadi dia ngambil 2 sekaligus secara acak. Jadi nggak diulang-ulang. Gitu. Ini hipergeometrik. Terus jadian lagi misalnya nah ini 3 koin dilanturkan secara bersamaan. Nah ini sebenarnya bisa juga sih pakai binom, tapi kan ngerepotin kalau 3 koin dilempar bersamaan kan kita udah kebayang tuh ruang sampelnya gitu. Kalau pakai rumus malah lebih repot gitu. Ini sebenarnya binom gitu. Terus ada lagi, nah ini
Ada 6 bola kuning diambil secara acak, 2 bola. Nah, berarti kan ngambilnya sekaligus 2 bola. Berarti dia hipergeometrik. Pokoknya sekaligus itu hipergeometrik. Melibatkan titik A, B. Nah, ini kan bikin segitiga. Bikin segitiga, nggak mungkin kita satu, titik 1, titik 2, titik 3. Itu pasti bentuknya langsung segitiga gitu. Langsung 3 titik. Gitu. Jadi ini pasti hipergeometrik sekaligus 3 titik. Terus yang ini udah binom. Ini pasti udah binom. Ini sama tadi sampel ya udah mulai masuk ke binom. Ini juga binom. Kemungkinannya. Ini tadi kita ngebahas tentang saling lepas, saling bebas. Saling lepas itu dia nggak pernah punya irisan. Jadi terpisah, benar-benar terpisah. Kejadian yang muncul jumlah 3 dengan muncul jumlah 12 nggak mungkin terjadi barengan dalam pelemparan 2 dadu. Jadi ini pasti saling lepas. Nah, yang saling bebas itu terjadi kalau ada 2 dadu, peluang muncul di dadu 1 dengan dadu 2 itu nggak saling mempengaruhi. Kan bebas-bebas aja 2 dadu dilempar bersamaan, muncul di dadu 1 apapun dengan muncul di dadu 2 apapun, nggak saling mempengaruhi. Tapi mereka pernah ketemu. Misalnya di sini C sama D itu saling bebas. C itu munculnya mata dadu 1 pada dadu 2. D itu munculnya mata dadu 2 pada dadu 1. Ini kan mau muncul 1 di dadu 2, nggak ada ngaruhnya dengan muncul apapun di dadu 1, atau sebaliknya. Maka dia saling bebas. Tidak mempengaruhi, itu saling bebas. Beda dengan saling lepas. Kalau saling lepas tuh nggak punya irisan. Nggak punya irisan. Makanya menghitung gabungannya itu nggak pernah dikurangin sama irisan, karena irisannya 0. Tapi kalau dia saling bebas, dia punya irisan. Irisannya sama dengan hasil kali masing-masing peluangnya. Gitu. Jadi kalau menghitung gabungan dua kejadian yang saling bebas, maka tidak cukup dengan menjumlahkan. Karena kalau dijumlahkan jadi ada 12. Padahal kejadian ini udah dihitung 2 kali. It's 4 o'clock. Jadi harus dikurangi dengan irisannya. Gitu. Ini juga, kalau ini sih udah masuk binom ya. Ini udah ada berapa kali kayak gitu-gitu. Ini juga binom. Pokoknya yang penting selama kamu ketemu N, X, dan peluang sukses, itu berarti binom. Kalau nggak ketemu N-nya berarti bukan binom. Berarti dia kejadiannya sekaligus. Hati-hati itu hipergeometrik. Gitu. Ini udah binom semua nih. Udah binom semua. Yang belakang-belakang ini binom semua. Karena kejadiannya udah kelihatan ada N, ada X, ada P gitu bunga. Bu. Jelas ya? Pokoknya ketika kamu menemukan soal ada N, ada X, ada P, udah itu binom. Terus kalau pertanyaannya pakai dan itu berarti irisan. Kalau pakai atau berarti gabungan. Kalau gabungan berarti tambah. Kalau irisan berarti kejadian ketemunya. Ketemunya dia berapa kali gitu. Cukup ya? Ada lagi? Udah Bu kayaknya. Oke. Baik, saya stop share. Mudah-mudahan sukses ya besok. Tetap semangat gitu. Bagus nilainya ya. Semoga lancar semuanya. Kenapa view-nya saya cuma bisa sedikit, padahal kan anaknya banyak ya di sini ya. Ada berapa nih yang hadir? Ada 23 loh, alhamdulillah. Udah banyak nih. Kalau saya rasa cukup ya hari ini. Mudah-mudahan kamu semua diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, sukses ujiannya. Makasih ya semuanya. Ibu tutup ya pertemuan ini. Ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses selalu buat semuanya. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya Bu, Waalaikumsalam. Bu nanti di-share-kan itunya. Videonya. Rek kemana? Ya. Boleh. Oke. Makasih banyak Bu. Labs ya. Ya, Labs. Labs yang lama. Oke. Makasih Bu. Sama. Makasih Bu. Makasih Bu.
Suksesnya semuanya.